Kobaran api melahap habis sebuah bangunan gudang penyimpanan beras milik warga Pintu Air Kinji di Kecamatan Batu Cepar, Kota Tangerang, Banten. Besarnya kobaran api membuat 1 ton beras, mobil pickup, dan 3 sepeda motor yang ada di dalam gudang hangus terbakar. Puluhan mobil dan personel pemadam kebakaran Kota Tangerang langsung dikerahkan ke lokasi. Kebakaran diduga bermula dari sambaran bensin dalam dirgen yang tumpah sehingga terjadi kebakaran hebat. Seorang pengemudi kehilangan kendali hingga mobil yang dikendarainya masuk ke sungai. Sebelumnya, mobil mewah yang dikemudikan pengusaha cuci sepatu ini sempat menabrak taman dan pagar pembatas jalan. Pengemudi mengakui dalam kondisi mabuk usai dugem dan pesta minuman keras di 2 tempat hiburan malam. Meski mobil ringsek, sopir berhasil selamat. Rumah sakit Abdul Wahab Syahrani, Samarinda, Kalimantan Timur terbakar Rabu dini hari. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di ruang poliklinik. Api semakin membesar dan membakar 2 lantai bangunan poliklinik. Petugas pemadam kebakaran yang tiba langsung berjibaku memadamkan api. Dalam waktu 1 jam api berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Selamat pagi, welcome back to iNews Today. Selamat pagi Zila. Selamat pagi Togi. Kamu kelihatan ini banget ya, sejuk banget. Sejuk ya, karena warna hijau green, ini ya, go green ya. Ini menginikan apa namanya bumi ya. Bumi. Ya. Tapi bukan Earth Day hari ini ya. Bukan Earth Day, tapi kita menyemarakan bahwa kita mencintai bumi dan menjaga isi bumi ini kan sepenuh jiwa. Dengan pakai baju hijau ini salah satu kita juga ya. Harus. Tapi terkait dengan mungkin yang terjadi di dunia, ada kabar terbaru ya. Benar sekali. Ada kabar terbaru. Sebenarnya kurang menyenangkan ya kabarnya begitu ya mengenai gempa bumi yang terjadi di Rusia ini yang kabarnya berdampak dan berpotensi terhadap tsunami di beberapa wilayah di Indonesia. Jadi tsunami-nya itu, gempanya itu terjadi di Rusia, tapi bisa berdampak ke Indonesia. Nah itu dia. Tadi memang beberapa pernyataan atau beberapa statement juga sudah diberikan secara tertulis begitu ya oleh BMKG yang menyatakan bahwa memang ada beberapa wilayah di Indonesia seperti di Gorontalo, di Papua ini yang berpotensi tsunami begitu. Makanya sudah ada peringatan juga bahwa warga diminta untuk menjauhi wilayah laut. Bahwa kita berdoa semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan khususnya begitu ya. Semoga semuanya baik-baik saja. Ya, dilakukan dengan baik begitu ya, termitigasi. Bisa juga ya ngomong termitigasi. Pokoknya kita berharap semoga semua warga aman begitu, dan terdampak yang juga ya. parah begitu ya. Oke, kita sapa dulu. Yes, boleh. Pemirsa, senang sekali kami kembali hadir selama 1,5 jam ke depan untuk memberikan berbagai informasi penting, menarik, dan inspiratif untuk Anda. Dan dalam edisi hari ini kami akan menghadirkan informasi terkini dari wilayah Jember yang mengalami kelangkaan BBM hingga memicu antrian panjang nih Togi, bahkan hingga keributan di SPBU. Bersama saya Fazila Khairunisa dan saya Togi Saga, inilah iNews Today selengkapnya. Di mana sebuah sedan listrik yang melawan arah di perempatan Jalan Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan menabrak pengendara ojek online dan sebuah warung. Akibatnya pengendara ojol meninggal dunia. Warga mengevakuasi seorang penumpang ojek online yang kritis usai ditabrak sedan listrik yang mengemudi ugal-ugalan di perempatan Jalan Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara supir ojol tewas di lokasi kejadian karena terluka parah di kepala. Sebelum mobil menabrak pengendara ojek online, sedan listrik dengan nomor polisi B1781 SDR melaju melawan arah dari arah Antasari menuju Prapanca. Laju mobil baru berhenti setelah menabrak 2 kios yang berada di pinggir jalan hingga hancur berantakan dan berakhir menabrak pekarangan warga. Pengemudi sedan listrik diketahui dalam kondisi mabuk.
dari arah Slimping. Mobil arah dari sana. Dari Raya. Dari Cipeteraya. Terus? Jadi. Pak, ayo Pak. Benar sih cepat. Posisi cepat benar. Kencang gitu. Iya. Kemudian? Terus ini ada pengendara. Ada 2 motor. Ada 2 motor. Korban itu meninggal di tempat satu dan satu sudah dibawa ke rumah sakit. Oh, ada 2 korban. 1 meninggal, 1 dibawa ke rumah sakit. Kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan, sementara pengemudi sedan listrik diamankan polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, sementara aksi pembegalan terhadap seorang pria yang berprofesi sebagai ojek pangkalan terekam CCTV. Inilah rekaman CCTV saat sekelompok pemuda berjumlah 3 hingga 4 orang membegal seorang pengendara sepeda motor, pengemudi ojek pangkalan di kawasan Kampung Kurnia, Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Terlihat pelaku menghantam korban, Iman Kurnia Abadi, dengan menggunakan balok hingga terjatuh. Para pelaku memilih kabur dan korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Menurut sang istri, korban sempat dirawat selama 3 hari, namun dinyatakan meninggal dunia karena mengalami pendarahan di kepala. Itu pelaku ada 3 orang. Pelakunya ada 3 orang. Memang keseharian suami saya, dia bekerja sebagai ojek pangkalan. Dan setiap harinya dia mengantarkan sewa langganannya ke Belawan. Pihak keluarga berharap polisi segera menangkap pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Itu tadi aksi pembegalan yang terjadi di Medan ya, Medan Belawan, Sumatera Utara. Ini kita berharap pelakunya segera ditangkap. Yes, gitu. karena itu meresahkan warga ya. Apalagi kalau kita pulang malam ya, mungkin dari kantor atau mungkin dari aktivitas, kita pengen pun jalan-jalan ini ya apa tuh aman, nyaman. Benar. Namun memang ada oknum-oknum mungkin iseng atau enggak nakal. Nah itu harus segera ditangkap. Mungkin dari pihak kepolisian itu bisa melakukan ini ya patrolinya lebih rutin lagi digelar gitu kan. Karena benar Togi sebenarnya misalnya kita habis pulang kerja malam nggak sengaja untuk pulang malam gitu ya, tiba-tiba kita dibegal, itu juga ini sih memang pembegalan juga terjadi di beberapa daerah dan ini sangat-sangat meresahkan dan membahayakan warga. Dan kita ke informasi selanjutnya, di mana pegawai perusahaan di Pulau Gadung ini dikejutkan dengan penemuan jenazah yang telah membusuk di langit-langit gedung perusahaan Selasa malam. Ya, jenazah tersebut dievakuasi oleh tim rescue pemadam kebakaran dan sementara polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP di tempat kejadian. Petugas Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi mengevakuasi jasad pria yang ditemukan di langit-langit bangunan sebuah perusahaan farmasi di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur Selasa malam. Petugas damkar sempat kesulitan mengevakuasi lantaran kondisi jasad sudah membusuk dan menempel di langit-langit bangunan. Usai dievakuasi, korban yang diduga telah meninggal selama beberapa hari ini selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diautopsi. Sementara petugas Polres Metro Jakarta Timur langsung melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Mengevakuasi penemuan jenazah yang ada di atas plafon sebuah perusahaan yang kondisi jenazahnya sudah dan proses evakuasi pun cukup sulit karena terkendala sempitnya akses dan juga karena kondisi korban ini telah membusuk. Belum diketahui penyebab meninggalnya pria tanpa identitas tersebut dan kasus ini masih dalam penyelidikan Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, sementara itu anggota TNI jadi korban penusukan di tempat hiburan malam di Jakarta Selatan. Korban kini dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat akibat 13 luka tusukan. Inilah rekaman CCTV sebelum peristiwa penusukan yang dialami salah seorang anggota TNI berinisial RU di sebuah tempat hiburan malam di Jakarta Selatan. Berawal dari perdebatan yang terekam CCTV, pelaku RR terlibat perkelahian dengan korban hingga berujung penusukan. Akibat peristiwa ini, korban kritis setelah ditusuk sebanyak 13 kali oleh pelaku.
Korban dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati dan dirujuk ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD. Tak butuh waktu lama, polisi langsung menangkap pelaku di kediamannya di Jakarta Timur. Tanpa perlawanan, pelaku ditangkap unit Resmob Polres Jakarta Selatan lengkap dengan barang bukti pakaian yang digunakan pelaku saat peristiwa penusukan. Polisi juga memeriksa 3 saksi lainnya. Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dapat mengamankan pelaku penganiayaan yang terjadi di sekitaran halaman salah satu tempat hiburan di wilayah Jakarta Selatan, yang dimana awal kami mendapatkan laporan atau pengaduan dari masyarakat bahwa adanya terjadi peristiwa penganiayaan di sekitar THM tersebut. Polisi masih menggali motif yang melatar belakangi peristiwa ini. Sementara pelaku kini mendekam di rumah tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Bupati Jember mengeluarkan surat edaran belajar dari rumah bagi siswa dan work from home bagi pegawai Pemkab Jember. Ya, hal ini dilakukan karena imbas kelangkaan BBM hampir di seluruh SPBU di Jember. Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Hal ini membuat Bupati Jember Muhammad Fawaid mengeluarkan surat edaran belajar dari rumah bagi siswa dan work from home atau bekerja dari rumah bagi pegawai Pemkab Jember. Langkah ini diambil agar mereka tetap bisa belajar ataupun bekerja meski harus ikut antri BBM di SPBU. Menurut Bupati Jember, Pertamina telah menyalurkan BBM dari Surabaya, Malang, dan Solo untuk seluruh SPBU di Jember. Kita melihat bahwa setelah ada penutupan jalan nasional yang menghubungkan antara Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi, maka terjadi beberapa dampak, mulai dari kemacetan total di jalur alternatif dan juga adanya kelangkaan BBM karena masalah bukan persediaan, bukan stok, tapi masalah pendistribusian yang tersedak. Kelangkaan BBM melanda Jember sejak hari Sabtu lalu. Hal ini karena ditutupnya jalur Gumitir yang menghubungkan Jember dan Banyuwangi. Jalur ini sangat penting untuk suplai logistik termasuk pasokan bahan bakar. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ya, kelangkaan bahan bakar minyak di Jember, Jawa Timur berdampak besar bagi warganya. Nah, ini di sebuah SPBU, 2 warga saling serang akibat saling serobot antrian. Sementara di desa lain, sekolah sepi karena murid-murid diminta belajar secara online sesuai arahan dari pemerintah setempat. Kericuhan antara pembeli pecah saat mengantre bahan bakar minyak di sebuah SPBU di Jember, Jawa Timur. Seorang pria tiba-tiba menyerang pria lainnya karena kesal setelah antreannya diserobot. Di tempat lain, seorang warga bahkan pingsan karena kelelahan akibat mengantre BBM. Warga yang tak sadarkan diri ini kemudian dibawa ke kantor SPBU untuk mendapat pertolongan pertama. Kayak gini, yang diperbutkan kan memang pengiriman kan masih belum lancar ini kan. Gitu. Dari Banyuwangi kan ditutup. Kalau terutama kan itu. Sementara itu di SMPN 7 Jember, seluruh ruang kelas kosong. Guru meminta murid untuk belajar secara daring dari rumah. Arahan ini sesuai dengan surat edaran Bupati Jember terkait kelangkaan BBM. Kelangkaan BBM di wilayah Jember menyebabkan antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU, bahkan memicu masalah sosial lainnya. Kelangkaan akibat keterlambatan distribusi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ya, bisa langsung saja kita bergabung dengan jurnalis iNews Bambang Sugiarto di kawasan Kaliwates, Jember, dan Eris Utomo di Banyuwangi. Kita menuju ke Bambang Sugiarto di Jember terlebih dahulu. Selamat pagi Bambang, apakah hingga pagi ini masih ada antrian kendaraan di tempat Anda berada? Ya, terima kasih dan Toge. Pemirsa, saat sekarang berada di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember, tepatnya di SPBU setempat. Saya lihat
kita bisa melihat bersama-sama bahwa antrian kendaraan seperti roda 2 masih terlihat mengular untuk membeli BBM di SPBU di sini. Mereka datang dari berbagai wilayah di Kota Jember hanya untuk membeli BBM karena kemungkinan takutnya adanya kelangkaan ini sehingga memicu kepanikan mereka. Mereka bahkan datang sejak subuh dini hari dan baru bisa dilayani pada jelang siang hari ini. Begitu, Jelang. Baik, lalu Bambang, apa sebenarnya alasan untuk antrian? Apakah memang BBM-nya ini langka atau pendistribusian yang bermasalah atau seperti apa? Ya, menyusul penutupan dari jalur kendaraan gunung publik akses Banyuwangi Jember dan sebaliknya diperbaiki sehingga distribusi BBM dari Banyuwangi menuju Jember lewat armada Pertamina tersendat sehingga harus melalui wilayah Situbondo, kemudian wilayah Bondowoso dan wilayah Jember sehingga memicu kelangkaan di beberapa SPBU di Kabupaten Jember sehingga banyak dari pembeli yang harus mengantri serta mengular. Begitu. Ya, Bambang, kalau boleh tahu sejak kapan ini warga mengantri untuk BBM pagi hari ini? Ya, warga mengantri kurang lebih sudah 5 hari lalu. Mereka terjadi kepanikan sehingga berbondong-bondong menuju ke SPBU yang berada di Kabupaten Jember. Baik, Bambang, mungkin Anda bisa memperlihatkan kepada kami dan juga pemirsa di rumah ini situasi terkini di sana. Mungkin Anda bisa melihatkan atau membalikan kamera Anda untuk memperlihatkan bagaimana antrian yang saat ini terjadi di sana. Ya, terima kasih. Pemirsa, inilah kondisi para pembeli yang berada di SPBU Kecamatan Kaliwat Jember terlihat mengular hingga menuju ke titik pelayanan SPBU. Mereka tidak hanya dari warga sipil, namun juga dari pelajar, orang tua, bahkan pemuda juga berada di kawasan SPBU ini. Baik, lalu kelangkaan BBM ini juga apakah mempengaruhi harga? Apakah harga juga jadi naik, Bambang? Ya, harga masih relatif stabil ya. Jadi tidak ada kenaikan harga, namun kepanikan mereka memunculkan stigma bahwa mereka bakal tidak bisa membeli SPBU, membeli BBM maksud saya, di SPBU yang berada di Kota Jember. Baik, lalu dari pantauan Anda, apakah hanya di satu BBM, di satu SPBU ini saja, maksud kami, yang terpantau antrian, ataukah Anda melihat di sekitar Anda sebelumnya hampir di seluruh SPBU mengalami antrian? Ya, dari pantauan kami tidak hanya di satu SPBU ini, tidak hanya di SPBU di Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwat Jember, namun di berbagai SPBU di Kota Jember, setidaknya 30-an SPBU juga mengalami hal yang sama. Demikian. Ya, Bambang, apakah juga pihak kepolisian juga ikut mengamankan situasi ini agar warga ini tertib untuk mengantri BBM? Ya, petugas dari kepolisian sudah beberapa hari lalu melakukan standby di beberapa SPBU di Kota Jember. Mereka mengamankan agar distribusi SPBU ini berjalan aman, tertib, dan lancar. Begitu. Baik, terima kasih Bambang Sugiarto atas informasinya. Selanjutnya kita menuju ke Banyuwangi. Ada Eris. Selamat pagi Eris, apakah terjadi antrian di Banyuwangi dampak dari langkanya BBM di Jember? Ya, pagi dan Sila. Ya, saat ini saya tengah berada di salah satu SPBU di Kecamatan Kota di Banyuwangi dan terlihat di belakang saya aktivitas untuk pengisian bahan bakar masih berlangsung normal, tidak ada tanda-tanda ataupun antrian untuk pengisian bahan bakar minyak di sejumlah tempat yang ada di SPBU di Banyuwangi. Demikian. Baik, lalu untuk aktivitas sendiri seperti apa? Apakah masih normal juga? Karena kalau di beberapa tempat kan karena ada dampak dari BBM ini, beberapa diberikan kesempatan untuk work from home atau seperti apa? Kalau di Banyuwangi sendiri seperti apa, Eris? Ya, Sila, memang untuk pendistribusian di sejumlah kabupaten seperti Situbondo, Bondowoso, dan Jember itu memang terpasok dari Banyuwangi karena memang depo Pertamina-nya ada di Banyuwangi. Namun demikian memang
terjadi kendala transportasi seperti ada penutupan jalur nasional di antara Banyuwangi dan Jember di Gunung Kumitir, sehingga juga dialihkan alur transportasinya menuju ke Situbondo, dan memang juga terjadi hambatan juga di sana karena antrian kendaraan, utama kendaraan besar yang akan masuk ke pelabuhan, sehingga juga mengakibatkan dampak terganggunya untuk pendistribusian ke sejumlah kabupaten di situ. Dan memang dari Banyu sendiri semua lancar, normal, namun memang kemarin sempat terjadi antrian utamanya di daerah Banyuwangi Barat ya, seperti di daerah Kecamatan Glemor dan Kalibaru, dan memang itu berbatasan dari Banyuwangi yang memungkinkan juga pasokan di sana akan berkurang, tersedot dari sejumlah tempat yang ada di Jember juga masuk ke Banyuwangi melalui jalur alternatif. Demikian, Sila. Baik, terima kasih Aris atas informasinya, melaporkan langsung dari Banyuwangi. Sebelumnya ada Bambang di Jember, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya, pemirsa, warga Lumajang, Jawa Timur juga rela antri berjam-jam demi mendapatkan bahan bakar yang langka sejak 2 hari terakhir. Ya, kelangkaan BBM terjadi imbas ditutupnya jalur utama Jember Banyuwangi. Antrian panjang kendaraan roda 2 maupun roda 4 terlihat di sejumlah SPBU di Lumajang, Jawa Timur sejak 2 hari terakhir. Warga rela antri berjam-jam untuk mendapatkan BBM jenis Pertalite maupun Pertamax yang mulai susah didapatkan. Bahkan warga dari Jember juga ikut mengantri di SPBU wilayah Lumajang lantaran susahnya mendapatkan BBM. Kelangkaan BBM ini terjadi imbas ditutupnya jalur Jember Banyuwangi sehingga mengakibatkan terlambatan distribusi. Ada 1 jam lah, 1 jam ya. Ini antreannya masih banyak ya Pak? Iya, belakang panjang ya. Tapi berangkat jam berapa Pak? Aduh, lihat jam dari sekitar jam berapa ya? Jam 8-an tadi misalnya. Sampai sekarang belum ya Pak? Belum. Panjang, ya? Mulai jam 7 lebih tadi. Sampai sekarang hampir? Iya betul. Hampir 3 jam Mbak ya? Iya betul. Ini kenapa Mbak kok rela antri ini? Ya gimana lagi Mas, motornya nggak ada isinya, BBM-nya. Kalau terpaksa, nggak ada eceran sama sekali di jalan, nggak ketemu eceran. Sulitnya mendapatkan BBM di wilayah Jawa Timur menimbulkan fenomena panik buying masyarakat hingga menyebabkan antrian panjang di sejumlah SPBU. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Ya, sementara itu misal kabar baik bagi warga Jakarta karena Pemprovnya memberikan diskon pajak BBM kendaraan bermotor hingga 80%. Dan ternyata kebijakan itu telah berlaku sejak tanggal 22 Juli lalu. Warga Jakarta kini bisa sedikit menghemat pengeluaran untuk bahan bakar minyak kendaraan bermotor. Karena sejak tanggal 22 Juli 2025 lalu, pemerintah provinsi memberikan diskon pajak BBM kendaraan bermotor. Karena kami ingin mengontrol tentang yang pertama supaya inflasinya tidak naik tinggi. Karena pemerintah Jakarta termasuk pemerintah yang secara serius mengontrol inflasi. Potongan pajak BBM hanya berlaku untuk warga Jakarta dan diberikan dengan 3 skema. 50% untuk kendaraan pribadi, 50% untuk kendaraan umum, dan 80% untuk kendaraan yang mendukung pertahanan dan juga keamanan negara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Bisa Polda Metro Jaya memastikan kematian diplomat muda akibat tidak adanya pertukaran oksigen di saluran pernafasan atas ini sehingga membuat mati lemas. Dan di Reskrimum Polda Metro Jaya juga menyebut Arya Daru tewas tanpa adanya keterlibatan pihak lain. Dalam konferensi pers yang disampaikan di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wirasatya Triputra menyatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan terhadap kematian diplomat yang dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan berbasis Scientific Crime Investigation. Di Reskrimum Polda Metro Jaya juga menyimpulkan bahwa kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan meninggal dunia tanpa keterlibatan pihak lain. Indikator daripada kematian daripada ADP ini mengarah pada indikasi meninggal
tanpa keterlibatan pihak lain. Pada pemeriksaan laboratorium toksikologi tidak ditemukan zat yang menyebabkan gangguan pertukaran oksigen. Tidak ditemukan adanya penyakit atau zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen pada organ ataupun jaringan pada korban. Maka sebab kematian korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Sementara itu, polisi juga menjelaskan menemukan alat kontrasepsi yang menjadi barang bukti tewasnya diplomat Arya Daru Pangayunan. Ya, barang bukti alat kontrasepsi ditemukan di dua tempat berbeda, yaitu dibuang di kamar dan ada yang ditemukan di lantai 12 Kementerian Luar Negeri. Selain itu, polisi juga menemukan alat kontrasepsi yang diletakkan dalam satu plastik bening bersama dengan beberapa sampah sisa makanan. Barang bukti berupa alat kontrasepsi itu memang ada. Jadi itu ada di dua tempat, baik itu di yang dibuang dari kamar dan ada juga ditemukan di tas gendong yang ditemukan di lantai 12. Kalau untuk apanya kami kurang tahu, Mas. Ya, sementara itu Polda Metro Jaya telah menyita 103 barang bukti. Dan barang bukti itu diamankan dari sejumlah lokasi. Terkait dengan latar belakang. 103 jenis barang bukti itu dibagi dalam 3 klaster. Pertama, barang bukti dari kantor ADP. Lalu barang bukti di tempat kos korban. Berikutnya barang bukti dari keluarga korban maupun dari saksi-saksi yang lain. Barang bukti itu kemudian dianalisis untuk menentukan penyebab kematian korban. Penyelidik mengamankan barang bukti berjumlah 103 unit barang bukti atau 103 jenis barang bukti. Adapun rincian daripada barang bukti tersebut kami bagi menjadi beberapa klaster. Yang pertama adalah klaster di mana penyidik mengamankan barang bukti tersebut di kantor korban. Kemudian yang kedua, penyelidik mengamankan barang bukti tersebut di tempat kos korban. Kemudian yang berikutnya lagi, penyelidik mengamankan barang bukti tersebut dari keluarga korban maupun dari saksi-saksi. Tim dokter forensik RSCM juga menyebut ada beberapa luka lecet di bagian wajah dan leher Arya Daru. Ya, penyebab kematian disimpulkan karena korban tidak bisa bernafas. Adanya luka terbuka dangkal pada bibir bagian dalam, luka-luka lecet pada wajah dan leher, serta memar-memar pada wajah, bibir bagian dalam, dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan darah berwarna lebih gelap dan encer, lendir serta busa halus pada batang tenggorok, adanya sembab paru, tanda-tanda perbendungan pada seluruh organ dalam, dan tidak ditemukan adanya penyakit pada organ-organ dalam almarhum. Selanjutnya pada hasil pemeriksaan laboratorium toksikologi serta histopatologi, dari pemeriksaan laboratorium toksikologi tidak ditemukan adanya zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen. Tidak ditemukan adanya penyakit ataupun zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen pada organ ataupun jaringan tubuh almarhum. Maka sebab mati almarhum akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran nafas atas yang menyebabkan mati lemas. Bisa sebelum ditemukan tewas, Arya Daru sempat terlihat berada di rooftop gedung Kemenlu.
Selain itu, polisi juga menemukan 6 benda penting yang bisa mengungkap lebih dalam soal apa yang sebenarnya terjadi sebelum Arya meninggal. Dan berikut informasi mengenai isi tas Arya Daru. Laptop kerja perangkat ini diduga berisi data pekerjaan penting dari Arya yang bekerja sebagai diplomat aktif di Kementerian Luar Negeri. Beberapa potong pakaian baru juga ditemukan di dalam tas, diduga hasil belanjaan Arya sebelum ditemukan tewas. Terdapat beberapa obat yang dibawa Arya namun belum diungkap jenisnya. Kemudian, dan inilah salah satu temuan yang paling sensitif, di mana polisi ini menemukan dokumen medis dari sebuah rumah sakit umum di Jakarta. Pada Juni 2025, polisi tidak mengungkap isi dari surat tersebut karena alasan privasi. Ya, beberapa bukti transaksi yang mencantumkan pembelian pakaian dan kebutuhan lainnya ditemukan. Lokasi dan waktu pembelian menjadi petunjuk aktivitas Arya. Bergenam berbagai alat kerja seperti dokumen cetak, tulis, dan map kantor juga ditemukan, memperkuat bahwa Arya memang datang ke kantor malam tersebut. Bisa sejumlah fakta juga telah diungkap ya. Nah ini dia Togi, dan berikut ini merupakan urutan waktu kematian Arya Daru, mulai dari sempat berbelanja di mal hingga jasadnya ditemukan di kamar kos dengan kondisi wajah terlilit lakban. Ya, sementara itu pemirsa, keluarga masih ragu Arya Daru meninggal dunia karena bunuh diri. Ya, keluarga meminta kepolisian untuk melanjutkan penyelidikan dan meyakini bahwa kebenaran akan terungkap. Kami percaya bahwa kita semua bagian dari masyarakat ini percaya bahwa keadilan adalah milik bersama, ya. Jadi pada waktunya nanti kami juga percaya kebenaran akan terungkap dengan terang dan membawa keadilan dan ketenangan bagi Daru, juga bagi yang ditinggalkan. Keluarga berharap polisi melanjutkan proses penyidikan dan penyelidikan kasus ini, berarti ya Mas? Oh iya betul, karena kan tadi dari di Reskrimum juga sudah menyampaikan bahwa ini belum tuntas ya. Nah, berarti kan masih ada hal-hal yang perlu didalami lagi nih oleh beliau-beliau para penyidik. Nah, itu kita tunggu bersama nanti bagaimana hasilnya. Bisa kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ini yang ditemukan tewas dengan kepala terbungkus lakban di kamar kosnya terungkap. Jasad korban pertama kali ditemukan pada Selasa 8 Juli 2025. Polisi mengungkap aktivitas terakhir ADP yang ditemukan meninggal di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Menurut keterangan polisi, korban sempat menyapa penjaga kos pada malam sebelum ditemukan tewas. Gerak-gerik korban saat masuk ke kamar kos kemudian keluar sambil membawa kantong plastik juga sempat terekam CCTV. Pada video berikutnya, 2 orang tampak mencoba membuka jendela kamar kos korban dan pintu kamar. Setelah pintu terbuka, keduanya dikejutkan dengan pemandangan korban yang tergeletak di lantai. Pihak keluarga mengaku syok saat menerima kabar duka tersebut. Terlebih, sosok alumnus Universitas Gadjah Mada tersebut dikenal sebagai sosok yang menyenangkan di mata keluarga. Setelah keluarga menggelar doa bersama, jenazah sang diplomat selanjutnya dimakamkan di pemakaman umum Sunten. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda kembali di iNews Today. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka. Ya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim tiba di Istana Selasa pukul 10 pagi dan langsung disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan jajaran menteri. Mulai dari Sekretaris Kabinet Letko Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Kabinet Merah Putih. Kedua pemimpin memasuki ruang kredensial untuk sesi foto bersama dan pengisian buku tamu. Dan dalam pertemuan keduanya, Presiden Prabowo apresiasi Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim atas keberhasilannya dalam mengatasi konflik antara Thailand dan Kamboja. Terima kasih Dato' Sri, kita berjumpa lagi. Dalam 1 bulan sudah 2 kali. Terima kasih. Pertama saya ingin ucapkan selamat tahniah atas kepemimpinan leadership daripada Dato' Sri memimpin ASEAN. Bapak berhasil mediasi, berhasil mencapai gencatan senjata dalam konflik antara Thailand sama Kamboja. Ini suatu patut kita syukuri. Terima kasih. Kami siap membantu. Siap bantuan Presiden Bapak Prabowo dan masyarakat. Dan biasanya bicara, dia tahu saya bicara mewakili Asia itu membantu, memberikan tekanan bersama. So, thank you to you. Dan sekarang ini dalam monitoring keamanan itu, semua defense agency dan negara Asia khususnya Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei dan Filipina itu akan bertanggung jawab monitor peace process. Kita ke informasi lain, pemirsa. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan IMIPAS Agus Andrianto menyampaikan paspor Riza Khalid tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah ini sudah dicabut. Riza Khalid diketahui kabur ke luar negeri sebelum ditetapkan jadi tersangka kasus korupsi yang merugikan negara hingga 285 triliun rupiah. Hasil penyelidikan awal dan pemantauan di keimigrasian, Riza ternyata sudah berada di Malaysia sejak Februari 2025 lalu atau saat dipanggil oleh penyidik Kejaksaan Agung. Riza Khalid kini tengah berada di Malaysia. IMIPAS masih berkomunikasi dengan imigrasi Malaysia supaya bisa memulangkan Riza Khalid. Riza Khalid sudah kita cabut paspornya. Yang kedua, perlintasannya meninggalkan Indonesia dari bulan Februari dan saat ini
monitor yang bersangkutan berada di Malaysia. Kita lagi bangun kerjasama dengan teman-teman di sana. Mudah-mudahan ada niat baik dari pemerintah Malaysia untuk membantu pengembalian Riza Khalid yang saat. Ya, sementara Kejaksaan Agung mengatakan tersangka kasus korupsi minyak mentah Muhammad Riza Khalid mangkir untuk kedua kalinya dari panggilan sebagai tersangka. Ya, langkah selanjutnya penyidik Jampitsus akan menjadwalkan pemanggilan ketiga terhadap Riza Khalid. Untuk MRC, penyidik sudah melakukan pemanggilan kedua hari Senin kemarin tanggal 28 Juli. Sampai tadi malam tidak ada kabar berita yang bersangkutan. Penyidik akan menjadwalkan pemanggilan yang ketiga terhadap tersangka MRC. Kan ini juga atau masih belum? Dia tunggu aja nanti. Oke. Koordinasi Baik. sudah dilakukan dengan pihak Malaysia nggak sih? Soalnya Perdana Kita Menteri sudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Yang jelas untuk mendatangkan informasi kita sudah, penyidik juga sudah mendeteksi keberadaan semuanya. Ya, sementara itu Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menyebut Riza Khalid berada di Malaysia. Menurut MAKI, tersangka dugaan korupsi tata kelola minyak mentah itu bahkan sudah 4 tahun menikah dengan kerabat Sultan Malaysia. Kabar Riza Khalid berada di Malaysia semakin santer terdengar. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI bahkan berani memastikannya. Menurut Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Raja Minyak itu bahkan telah 4 tahun menikah dengan kerabat Sultan Malaysia. Menanggapi temuan MAKI, Kejagung menyatakan akan mendalami informasi tersebut. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan akan menindaklanjuti setiap informasi yang ada. Sebelumnya penyidik Kejagung telah memanggil Riza Khalid untuk diperiksa. Namun pemeriksaan yang dijadwalkan Kamis 24 Juli itu gagal lantaran mafia migas itu mangkir. Selain kerap tersangkut kasus korupsi kelas kakap, Riza Khalid juga dikenal licin. Menurut peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi Zainur Rohman, penyidik Kejagung seharusnya segera menerbitkan red notice untuk memulangkan sang raja minyak itu. Caranya adalah dengan menerbitkan red notice. Ini penting agar para tersangka ini nantinya dapat dipulangkan ke Indonesia melalui prosedur ekstradisi. Bersama 17 orang lainnya, Riza Khalid ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Akibat perbuatan jahat mereka, negara dirugikan hingga 285 triliun. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pengacara Roy Suryo, Ahmad Khozinuddin ini merespon pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk menyebut orang-orang besar di balik kasus dugaan ijazah palsu. Menanggapi pernyataan Joko Widodo terkait adanya orang besar di balik kasus dugaan ijazah palsu, pengacara Roy Suryo Ahmad Khozinuddin meyakini tidak ada sosok orang besar di balik isu ijazah palsu. Jika benar ada, Ahmad Khozinuddin pun meminta Jokowi untuk menunjukkan nama besar tersebut. Hari ini saya tantang saudara Joko Widodo, kalau memang benar ada orang besar, tunjuk hidungnya. Siapa namanya? Apakah orang besar itu Aguan? Sebut Aguan. Kalau orang besar itu Antoni Salim, sebut Antoni Salim. Kalau orang besar itu SBY, sebut SBY. Jangan mengedarkan fitnah, ini kan aneh. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo meyakini isu ijazah palsu yang menyerangnya merupakan bagian dari agenda besar yang dimainkan oleh sosok berpengaruh yang disebut sebagai orang besar. Namun, Jokowi enggan mengungkap siapa orang tersebut. Saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup, ya, itu aja. Agar polemik perdebatan ijazah bisa selesai, Ahmad Khozinuddin meminta agar Jokowi tidak lagi mengulur waktu untuk menunjukkan ijazahnya ke hadapan publik. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, muncul tudingan Partai Biru yang mengarah kepada Partai Demokrat menjadi aktor intelektual di balik isu ijazah palsu Joko Widodo. Namun koordinator juru bicara Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra dengan tegas menyebut tudingan ini adalah fitnah yang tak berdasar. Tuduhan tersebut ini fitnah ya, ini kan fitnah yang tidak berdasar gitu. Istilah Partai Biru yang diarahkan kepada Partai Demokrat itu merupakan upaya insinuatif gitu, yang menyesatkan dan mencemarkan nama baik kami. Karena kami ini tidak ada urusannya sama sekali dengan ijazah palsu. Ya, Saudara Roy Suryo yang beropini terkait dugaan ijazah palsu misalnya, itu bukan lagi bagian dari Partai Demokrat. Kalau misalnya itu mau dikait-kaitkan ya, beliau itu telah mengundurkan diri sejak tahun 2019. Nah, keputusan tersebut pun dulu kami terima karena memang adanya perbedaan pandangan antara yang bersangkutan yang tidak lagi sejalan dengan arah kebijakan partai gitu. Yang ketiga, hubungan antara keluarga Pak SBY dengan keluarganya Bapak Jokowi juga sangat baik ya, dan sangat hormat juga gitu. Dan kami melihat ini adanya pihak-pihak yang mencoba mengail di air keruh gitu, dengan memanfaatkan isu ini untuk mengadu domba antara Bapak SBY dan Bapak Jokowi gitu. Nah, tindakan seperti ini sangat-sangat tidak etis ya, berpotensi merusak ruang publik dan sama sekali tidak mencerminkan suasana demokrasi yang sehat. Ini kami melihatnya Pak Jokowi kan hanya bicara partai ada orang besar ya gitu, tidak ada mengarahkan kepada Partai Biru. Makanya kemudian kami agak bingung, lalu kemudian ada teman-teman di beberapa talkshow TV lalu menyampaikan katanya Partai Biru gitu. Oke. Kan begitu. Nah, ini kan menjadi pertanyaan besar, dari mana sebenarnya Partai Biru ini? Dan kebetulan itu adalah teman-teman relawan Pak Jokowi gitu. Oke. Nah, sehingga kalau dari kami melihat ini sangat menyesatkan ya gitu. Ya, dan jelas orang hari ini kemudian beberapa hari perbincangan lalu kemudian membahasnya adalah tadi lagi-lagi terkait kami, jadi seakan-akan mohon maaf Mbak, kami sama sekali tidak ada kaitannya, tidak ada hubungan, dan kami tidak berminat Mbak dengan urusan masalah ijazah palsu ini. Toh ini kan sejak beberapa bulan lalu sudah masuk ya Mbak ya? Ya. Sudah masuk misalnya dari penyidikan dan atau penyidikan terhadap perkara ini sudah dijalankan, sudah dibuka oleh polisi. Ya kita biarkan saja polisi yang menjalankan ini gitu. Publik juga bisa memantau kok gitu. Jadi bagi kami apa relevansinya? Dan informasi lainnya, pemirsa, Kejaksaan Agung kembali memanggil sejumlah pihak terkait beras oplosan. Ya, Kejagung menyebut 2 perusahaan Selasa pagi ini penuhi panggilan. Ya, Kejaksaan Agung menindaklanjuti arahan Presiden untuk menyelidiki dugaan beras oplosan yang beredar di masyarakat. Kejagung memanggil 6 produsen beras yang produknya telah beredar di pasaran. Hari Selasa, 2 perusahaan hadir untuk memenuhi atau penuhi panggilan pemeriksaan. Kasus subsidi dalam beras, tim P3 TPK hari ini sudah melakukan pemanggilan sekitar ada 4, dan dari 6 perusahaan untuk hari ini ada 2 yang hadir. Yang pertama dari PT Sentosa Utama Lestari sudah hadir, PT Subur Jaya Indotama hadir, dan dari pihak Bulog dan Kementan juga sudah hadir. Untuk Bulog sama Kementan ini berarti terkait kebijakannya Pak dalam subsidi? Ya, kan pihak-pihak yang terkait yang mengetahui bagaimana tentang subsidi mekanisme. Ya, sementara itu Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut total jumlah merek beras oplosan yang dilaporkan ke aparat kepolisian sebanyak 212 merek telah naik ke tahap penyidikan. Oplosan yang sudah berproses di kepolisian dan kejaksaan. Sudah berproses, saya kira kalau yang melanggar ditindak, itu perintah Bapak Presiden, tindak tegas. Sudah ada berapa laporan Pak? Totalnya merek ya, 212. Ya. Ini perusahaan atau bagaimana? Ya. Korporasinya melibatkan berapa korporasi itu Pak? Perusahaan? Itu kalau tidak salah yang kemarin ada 10, tapi masih ada berikutnya. Ada 10 perusahaan, ada 26 merek. Sudah ditindaklanjuti dan sudah naik penyidikan.
Ya, kembali bersama kami di iNews Today. Misal sebanyak 67 dari 126 kepala keluarga ex Kampung Bayam akan segera menempati hunian baru di Rusun Jakarta International Stadium. Mereka telah tanda tangani kontrak sewa dengan pengelola yakni PT Jakarta Propertindo atau Jakpro. Bertempat di kantor Wali Kota Jakarta Utara, 67 kepala keluarga dari 126 kepala keluarga warga Kampung Bayam menandatangani kontrak dan serah terima kunci hunian baru mereka. Penandatanganan kontrak secara simbolis dilakukan perwakilan warga ex Kampung Bayam dengan Direktur Bisnis Jakpro Igede Adi Adiana. Hunian pekerja pendukung operasional atau HPPO sudah siap ditempati dalam beberapa hari ke depan. Pihak pengelola akan memberikan bebas biaya sewa sebesar 1,7 juta per bulan selama 6 bulan ke depan. Adalah bentuk dari rasa sayangnya Pak Gubernur kepada warga Kampung Bayam. Kemarin prosesnya turun naik segala macam karena ingin kita semuanya aman. Baik kepada warga yang akan tinggal, baik kepada kami, dan sesuai dengan tata kelola yang memang kami anut dengan baik. Adanya komunikasi dari baik dari Pemprov ataupun baik dari Jakpro sendiri, khususnya Jakpro sendiri itu membuka komunikasi yang lebih baik buat kami gitu loh. Jadi merasa diingatkan baik. Gitu. Ya, jadi untuk sampai ada di posisi ini tuh itu bukan hanya semata-mata keputusan yang mereka buat sendiri, itu mereka tanya lagi, konsultasi lagi sama kami, Bu ini enaknya gimana ya, tapi kami juga ngasih masukan gimana gitu, sampai kami benar-benar merasa ini bisa menjadi keamanan yang penting untuk kami sendiri. Selain itu, di HPPO disediakan fasilitas penunjang berupa tanah hingga 4.000 meter persegi untuk warga melakukan pertanian kota atau urban farming, termasuk penyediaan kolam untuk budidaya ikan. Kampung Bayam dulunya terletak di dekat Jakarta International Stadium atau JIS. Namun tahun 2019, kampung itu digusur untuk proyek pembangunan Jakarta International Stadium. Sejak penggusuran itulah warga ex Kampung Bayam direlokasi ke Rusun Nagrak dan lokasi lainnya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kebakaran Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan kemarin membuat lebih dari 500 pemilik kios kehilangan usaha mereka. Dan saat ini hanya tersisa puing-puing sisa kebakaran di pasar tersebut. Ya, kebakaran di Pasar Taman Puring kemarin ini menghanguskan lebih dari 500 kios. Dan saat ini hanya tersisa material bekas kebakaran dan abu barang-barang dagangan yang tak sempat diselamatkan penjual. Tidak hanya menyisakan puing, kebakaran di pasar ini juga menyisakan kesedihan bagi pemilik kios. Ya, akibat kebakaran, para pedagang Pasar Taman Puring ini merugi. Kerugian yang dialami bahkan mencapai ratusan juta rupiah dari satu kios. Udah habis, dan satu pun dagangan tidak ada yang bisa diselamatkan lagi gitu. Berarti nggak sempat menyelamatkan apa-apa? Satu pun tidak ada yang bisa diselamatkan lagi. Berarti Pak mungkin udah ada taksir kerugian Bapak yang dialami? Kalau yang saya taksir kerugian saya sendiri, buat toko saya sendiri, kurang lebih antara 70 sampai 100 jutaan. 70 sampai 100 juta. Itu isinya sepatu semua ya Pak? Isinya sepatu semua. Dan untuk informasi terkini kita akan bergabung dengan Wenda Nura dari Taman Puring, Jakarta Selatan. Ya, Wenda, apakah para pemilik kios masih berada di lokasi kebakaran? Iya, selamat siang Togi, Zila, dan juga pemirsa. Saat ini saya berada langsung di tempat kejadian perkara, tempat terjadinya kebakaran hebat yang menghanguskan pasar taman di kawasan Jakarta Selatan. Dan memang di kebakaran ini, saat ini puing-puing kebakarannya ini masih dapat terlihat di belakang saya, bisa dilihat. Togi, Zila, dan juga pemirsa, beginilah suasana saat ini di kawasan Taman Puring, di Pasar Taman Puring maksud kami, dan memang ini sudah hangus terbakar. Dan data terbaru yang kami terima, ada 600 kios yang hangus terbakar dengan kerugian mencapai 30 miliar rupiah. Dan bisa dilihat di layar televisi Anda, Togi, Zila, dan juga pemirsa, memang meskipun kebakaran ini terjadi sejak hari Senin malam, namun pada Rabu
siang ini bisa dilihat masih mengeluarkan asap, sehingga proses pendinginan pun masih terus dilakukan oleh pihak pemadam. Dan saat ini ada satu mobil pemadam yang dikerahkan untuk melakukan pendinginan lebih lanjut di kawasan Pasar Taman Puring. Zilah, Togi, dan juga pemirsa, ini bisa dikatakan eksklusif karena kami pun baru melihat ternyata masih ada api yang terlihat di sini, Togi, Zilah. Dan tentunya ini nampaknya pemadam belum sempat melihat ke lokasi terjadinya api kembali. Ini perlu kami informasikan lebih lanjut lagi nantinya ke pihak pemadam, karena ini pun kami pun baru melihat ternyata api masih muncul di kawasan di Pasar Taman Puring ini, Togi, Zilah. Dan Togi, Zilah, dan juga pemirsa, memang saat ini pun belum ada informasi mengenai akan diadakannya olah TKP, karena memang olah TKP biasanya dilakukan setelah proses pemadaman keseluruhan serta pendinginan sudah selesai. Sehingga saat ini kembali kami informasikan karena di lokasi kebakaran ini masih mengeluarkan asap, sehingga untuk proses olah TKP belum dapat dilaksanakan dan kami pun belum mendapatkan informasi. Dan Zilah, Togi, dan juga pemirsa, kami akan mencoba berbincang bersama salah satu pengelola di Pasar Taman Puring ini. Saat ini, halo Bapak, selamat siang. Selamat siang. Bapak, maaf, dengan Bapak siapa dan di sini Bapak sebagai apa, Pak? Saya dengan Sukiman, nama saya sebagai pengelola di Pasar Taman Puring. Pak Sukiman ya, Pak boleh diceritakan mungkin awal mula terjadinya kebakaran di sini yang Bapak ketahui ini seperti apa sih, Pak? Ya. Kejadian itu menjelang maghrib ya, habis pas menjelang maghrib, kebetulan pedagang sudah pada tutup dan melaksanakan biasa aktivitas sholat maghrib di masjid dan di mushola. Tiba-tiba ada api dari salah satu kios ya di tengah itu menyala dan tiba-tiba membesar gitu. Sementara diinformasikan kebakaran ini terjadi karena konsleting listrik, betul begitu, Pak? Yang pastinya kita belum tahu, cuman yang jelas api itu dari kios, salah satu kios yang sudah tutup gitu, Pak. Baik, Pak, berdasarkan informasi yang diterima nih sementara oleh kami, ini ada 600 kios yang terbakar dengan kerugian mencapai 30 miliar rupiah, begitu ya, Pak ya? Apakah informasi tersebut betul, Pak? Bagaimana penjelasannya? Kalau kerugian ya itu kita tidak bisa mengkirakan seperti itu ya. Yang jelas kalau pedagang kami ini per kios ya kurang lebih modelnya antara 30 sampai 50 juta lah, Mbak. Kurang lebih gitu. Oh, itu per kios ya, Pak ya. Baik, terakhir Pak, ini pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan adanya revitalisasi ulang. Nah, dari Bapak sendiri bagaimana tanggapannya, Pak? Itu harapan kami semua. Dari saya mewakili pedagang dan juga mohon pada Bapak Gubernur ya, mohon diizinkan kembali kami para pedagang itu pedagang sini kembali dan dibangun kembali. Baik, Bapak, terima kasih atas informasi dan waktunya. Saya juga turut berduka atas musibah yang dialaminya, Pak ya. Baik, Togi, Zilah, dan juga pemirsa, berikut informasi yang sementara yang dapat kami sampaikan. Dan kembali perlu kami sampaikan bahwa kondisi kebakaran di Pasar Taman Puring saat ini masih mengeluarkan asap, bahkan api sudah muncul kembali, namun tentunya untuk olah TKP kami belum mendapatkan informasinya lebih lanjut. Kembali ke Anda, Togi, Zilah. Baik, terima kasih Wenda Nura atas laporan Anda. Tetap berhati-hati di lokasi. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Pemirsa, pelaku pencurian aki mobil diduga menjadi korban penganiayaan anggota Satreskrim Polres Luwu, Sulawesi Selatan. Pelaku mengaku dianiaya menggunakan balok kayu hingga alami patah tulang kaki. Aswar Anas tertangkap warga saat mencuri aki mobil di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku ke Mapolsek Bua. Ironinya saat di tangan polisi, pelaku justru mendapat penganiayaan dari anggota Satreskrim Polres Luwu saat diamankan di Mapolsek Bua. Pelaku mengaku dipukuli secara sadis menggunakan balok kayu untuk mengakui sejumlah kasus pencurian yang dialamatkan ke dirinya. Pelaku akhirnya dibawa ke puskesmas oleh polisi. Namun setelah diperiksa, pelaku dirujuk ke Rumah Sakit Umum Saweri Gading Palopo karena alami patah tulang di kaki kanan dan harus dioperasi. Kasus penganiayaan oleh anggota Satreskrim kini dalam penanganan internal Polres Luwu. Bersangkutan beberapa kali melakukan pencurian di wilayah Kecamatan Bua. Hal itu dibuktikan dengan adanya beberapa laporan polisi yang masuk di Polsek Bua, diantaranya ada kasus pencurian sepeda bermotor,
dan ada kasus pencurian HP maupun tab dan beberapa lagi kasus yang melibatkan yang bersangkutan. Terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum anggota Polri, bahwa hal ini sementara dalam penanganan oleh pihak Propam Polres Luwu. Pihak keluarga meminta agar kasus penganiayaan oleh personel Satreskrim Polres Luwu diproses secara profesional dan transparan, begitupun kasus pencurian yang dilakukan oleh pelaku. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pedagang bakso ditangkap polisi karena mengedarkan narkoba di Bangkalan, Jawa Timur. Ya, petugas bahkan berpura-pura sebagai pembeli bakso sebelum meringkus pelaku. Dengan santainya, sejumlah personil Sat Narkoba Polres Bangkalan ini menyamar sebagai pembeli bakso di sebuah lapak bakso, Kelurahan Pangranan, Kabupaten Bangkalan. Padahal mereka sedang mengincar dan hendak menangkap si penjual baksonya berinisial JU. Saat si penjual sedang fokus melayani pembelian, polisi melakukan pendekatan persuasif agar tersangka tidak memberontak dan melawan. Mengetahui para pembeli baksonya ini adalah polisi, tersangka JU pun hanya bisa pasrah. Saat digeledah, polisi menemukan alat hisap sabu di dalam gerobak baksonya serta beberapa klip plastik berisi sabu-sabu siap jual. Penangkapan ini berdasarkan laporan warga yang resah akan transaksi narkoba di lingkungannya. Untuk menjual sabu, dia menjual bakso dan menawarkan sabu kepada masyarakat. Sabunya disimpan di gerobak dan pas waktu pengamanan, anggota Satres Narkoba pura-pura beli bakso. Akibat perbuatannya, tersangka JU terancam hukuman 6 tahun penjara. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan. Ya, sementara itu polisi menggerebek rumah yang dijadikan tempat pengoplosan gas bersubsidi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Satu pelaku beserta puluhan tabung gas bersubsidi dan non-subsidi diamankan dari lokasi. Tim Reserse Kriminal Polsek Cilengsi menggerebek sebuah rumah di Kampung Ciberem, Desa Cilengsi Kidul, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi mendapati aktivitas pengoplosan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas non-subsidi 12 kg yang dilakukan di bagian belakang rumah. Seorang terduga pelaku, JT, diamankan saat tengah melakukan aksi pengoplosan. Sementara satu pelaku lainnya, JF, berhasil melarikan diri. Dalam penggerebekan ini, polisi menyita 42 tabung gas ukuran 12 kg, 68 tabung gas LPG subsidi 3 kg, 16 pipa besi modifikasi, serta alat suntik hingga mobil pick-up. Rumah itu sekaligus di belakang halaman rumah dijadikan alat untuk mengoplos. Jadi yang kami temukan kurang lebih sekitar tabung 12 kilo sejumlah 42, kemudian tabung 3 kilo itu sekitar 68, kemudian kita amankan juga satu buah freezer, karena freezer ini digunakan untuk membuat es batu yang nanti akan ditutupkan ke gas 12 kilo. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Polisi masih memburu jaringan pengoplosan gas bersubsidi di wilayah Bogor dan sekitarnya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan. Anda kembali menyaksikan iNews Today. Pemirsa, jika biasanya ini pemadam kebakaran bertugas memadamkan api, nah kali ini Togi ini ada tugas lain yang tidak kalah menegangkan. Seperti apa kira-kira ya? Nah, ini personel Damkar Kota Depok harus menolong anak laki-laki berusia 7 tahun yang alat vitalnya terjepit resleting celana. Aduh. Dengan kesikapan dan ketenangan, petugas damkar berusaha melepaskan resleting yang menjepit alat vital seorang anak laki-laki. Bocah ini datang bersama kedua orang tuanya untuk meminta pertolongan ke petugas damkar. Proses evakuasi dilakukan di kantor dinas pemadam kebakaran di Cilodong, Kota Depok. Selama proses berlangsung, petugas mengalihkan perhatian korban dengan menonton di film di ponsel. Dia mau berangkat sekolah, itu buru-buru habis kencing. Dia mau pakai celana, kesangkut semua itu kelaminnya di sleting.
karena berhubung orang tuanya udah mencoba buat ngakalin, nggak bisa karena agak panjang ya, agak dalam. Telepon ke damkar, kita lakukan pertolongan di damkar. Ternyata memang nggak gampang, jadi kita pakai alat juga, pakai tuner juga, dan ini kita kalin dikit demi sedikit, lumayan. Durasinya sampai adalah sejam lah mungkin. 1 jam durasinya. Alhamdulillah semua baik-baik saja. Setelah berhasil, personel damkar berusaha menghibur bocah ini dengan mengantarnya kembali ke rumah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, petugas damkar inilah ini ya, pahlawan masyarakat nih ya. Kenapa kamu ketawa Zila? Kenapa ada apa? Aku ngebayangin muka anak kecilnya tadi gitu ya, dia santai banget gitu kan. Dia santai banget. Tapi dia nggak tahu apa yang dikerjakan sama damkar itu lagi fokus banget tuh ya. Karena jangan sampai lewat sedikit aja itu bisa luka. Bisa luka, tapi untung aja ya damkar yang serba bisa gitu ya, bisa menolong anak kecil ini yang terjepit gitu. Aduh, ada-ada aja. Bilang katanya memang itu panjang katanya. Maksudnya lebih ke alatnya gitu ya. Memang itu resleting ini kan panjang ya, jadi memang harus berhati-hati Zila ya. Kita doain semoga dia nggak luka ya. Dia nggak luka ya. Oke, baik nih Togi, ada informasi tadi mengenai bocah yang kejepit resleting. Sekarang kita ke informasi yang memang kurang mengenakan begitu yang tadi disampaikan di awal, di mana gempa magnitudo 8,7 ini mengguncang Rusia. Ya, dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika merilis peringatan dini tsunami imbas gempa besar yang terjadi di Rusia. Ya, BMKG menyatakan gempa Rusia berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia dengan status waspada. Ketinggian gelombang kurang dari 0,5 meter. BMKG merilis waktu perkiraan gelombang tsunami di sejumlah pesisir Indonesia pada Rabu siang dan sore. Mulai dari wilayah Talaut sekitar pukul 14:52 WITA, Kota Gorontalo 16:39 WITA, Halmahera Utara 16:04 WIT, Manokwari 16:08 WIT, Raja Ampat ini 16:18 WIT, Biak Numfor 16:21 WIT, Supiori Papua ini pada 16:21 WIT, Sorong bagian utara 16:24 WIT, Jayapura 16:30 WIT, dan Sarmi 16:30 WIT. Dan BMKG memberikan peringatan kepada warga di wilayah tersebut untuk tetap tenang dan menjauhi pantai. BMKG juga menyatakan hingga kini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa bumi. Ya, gempa magnitudo 8,7 mengguncang Rusia menyebabkan kerusakan hebat di sejumlah wilayah di Rusia. Kerusakan paling parah terjadi di Kamchatka, Rusia. Gempa terbesar selama 1 dekade ini menimbulkan kerusakan luar biasa di sejumlah wilayah di Rusia. Gempa ini berpusat sekitar 125 km di timur tenggara Petropavlovsk, Kamchatsky. Kota ini memiliki penduduk 165.000 jiwa. Tidak hanya itu, Rusia juga mengeluarkan peringatan tsunami di selatan semenanjungnya. Peringatan tsunami juga dikeluarkan pemerintah Amerika Serikat dan Jepang. Sementara itu, usai gempa magnitudo 8,7 mengguncang lepas pantai timur Rusia, pemerintah Jepang memberikan peringatan tsunami. Ya, pemerintah Jepang memerintahkan evakuasi segera untuk beberapa wilayah. Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan tsunami setinggi 3 meter. Peringatan tsunami ini berlaku untuk sebagian besar wilayah pesisir Pasifik Timur Jepang dari Hokkaido hingga Wakayama. Gelombang tsunami menghantam Jepang jam 10 pagi tadi. Dozo. Kakeai mo arimasu ka? Kita beralih ke informasi lain, meski Israel telah membuka 3 daerah di jalur Gaza untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan, namun mayoritas daerah lain di Gaza masih menderita kelaparan akut.
Bahkan untuk sekedar mendapatkan bantuan, warga Gaza harus menghadapi resiko kematian akibat ditembaki tentara Israel. Warga Gaza harus berlindung menghindari hujan tembakan yang dikeluarkan tentara pendudukan Israel saat antre bantuan kemanusiaan dari Gaza Humanitarian Foundation atau GFH yang dikelola Amerika Serikat dan Israel. Meski sudah dikecam dunia internasional, Israel terus menjadikan bantuan kemanusiaan sebagai jebakan maut bagi warga Gaza yang kelaparan. Akibat ulah Israel ini, sebagian besar lembaga kemanusiaan termasuk PBB menjauhkan diri dari GFH. Akibat kekejaman Israel, sudah lebih dari 1.000 orang tewas ditembaki Israel saat mencari bantuan kemanusiaan. Sementara itu, di Gaza Utara, warga berebut makanan setelah ada bantuan kemanusiaan masuk ke lokasi. Hal ini terjadi karena bantuan masih dibatasi hanya puluhan truk per hari di tengah kebutuhan Gaza yang mencapai 500 truk setiap harinya. Ya, sementara itu 60 truk bantuan kemanusiaan Indonesia kembali didistribusikan ke Gaza, Palestina. Distribusian ini melalui pintu perbatasan King Hussein Bridge, perbatasan Jordania, Palestina. Ya, dan bisa informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews ya. Setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Syabrina Hasila. Saya Fazilah Khairunisa dan saya Togi Sinaga pamit undur diri. Have a great day. Bye-bye. Bye-bye. Konvoi truk bantuan kemanusiaan yang diselenggarakan oleh Kerajaan Jordania dan Lembaga Relawan Indonesia mulai didistribusikan ke Gaza, Palestina melalui gerbang perbatasan King Hussein Bridge dan dikawal langsung oleh tentara militer Yordania. Sebanyak 60 truk bantuan kemanusiaan ini terdiri dari 440 ton tepung dan 552 ton paket bahan pangan keluarga atau setara 230.000 paket. Bantuan ini akan didistribusikan langsung ke masyarakat Gaza Utara yang terdampak bencana kelaparan akibat blokade tentara Zionis Israel. Pengiriman bantuan kemanusiaan ini juga mengalami beberapa kendala karena serangan roket tentara Zionis Israel yang terus dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini tanggal 29 Juli 2025 ini adalah truk-truk barang bantuan yang akan dikirim ke Gaza, Palestina melalui pintu koridor jalur darat perbatasan antara Jordania dengan Palestina melewati pintu King Hussein Bridge. Kita doakan mudah-mudahan bantuan ini bisa segera cepat sampai di Gaza, Palestina sehingga bisa membantu